Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prayogo dengan NIM F1S1 22157. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya mengenai materi ke-10 mata pelajaran MPPSI mengenai manajemen proyek dalam Sistem Development Lifecycle atau SDLC dengan dosen pengampu Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Baiklah, pada penjelasan pertama, kita itu perlu mengetahui SDLC ini apa sih? Baik, SDLC atau Software Development Lifecycle adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola langkah-langkah dalam pengembangan perangkat lunak, di mana proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang sedang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, berkualitas tinggi, dan diselesaikan dalam waktu serta anggaran yang telah ditetapkan atau ditentukan. Oke, baik. Di sini juga ada penjelasan SDLC menurut Dennis. Di sini menurut Dennis, SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu proses memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, membangunnya, dan memberikannya kepada pengguna. Oke, baik. Untuk penjelasan yang kedua, di sini ada tujuan SDLC. Yang pertama itu menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu. Yang ketiga ada mengurangi resiko kegagalan proyek. Dan yang terakhir ada memastikan perangkat lunak berkualitas dan dapat dipelihara. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh konsep SDLC ini. Yang pertama sebagai media komunikasi tim develop dengan stakeholder. Yang kedua sebagai fungsi monitoring dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam suatu perusahaan pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, sebagai penghasil sistem dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan dari pengguna. Yang keempat, ada sebagai gambaran input dan output dari tahap ke tahap. Dan yang terakhir, ada sebagai pembagi tanggung jawab atau peran yang jelas antara pihak yang terlibat seperti manajer proyek, analisis bisnis, developer, serta desainer. Di dalam sebuah sistem, pastinya terdapat suatu kelebihan serta kekurangan, di mana di dalam SDLC ini terdapat kelebihan. Yang pertama, memberikan struktur yang jelas dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, memastikan setiap tahapan itu diatur dengan baik dan terdokumentasi. Kemudian, mengurangi resiko pengembangan dan dengan meminimalisir perubahan di tahap akhir. Kemudian, meningkatkan keterlacakan dan pengadilan dalam proyek. Untuk kekurangan SDLC sendiri, yang pertama, proses yang terstruktur dapat membuatnya kaku, terutama untuk proyek yang membutuhkan perubahan cepat. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar di awal untuk perencanaan dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir, tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sering diubah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ada 4 tahapan SDLC menurut Dennis. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Pada tahap ini, tujuan utama adalah untuk memahami tujuan proyek, mengidentifikasi sumber daya, menetapkan anggaran, dan menyusun jadwal. Kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan lain diidentifikasi di sini, yaitu di planning. Kemudian yang kedua ada analisis, di mana tahap ini berfokus untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari pengguna. Analisis ini mencakup memahami alur bisnis dan menentukan bagaimana sistem perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga ada desain. Di sini struktur dan arsitektur perangkat lunak itu dirancang. Hal ini mencakup desain database, antarmuka pengguna, dan komponen sistem lainnya yang akan diimplementasikan. Kemudian yang terakhir ada implementasi. Tahap ini melibatkan pengkodean, pengujian, dan pengintegrasian perangkat lunak. Pengembang menulis kode, kemudian setelah itu melakukan pengujian dan memvalidasi fungsionalitas sistem agar sesuai dengan spesifikasi dari desainnya.
Oke, untuk SDLC sendiri ini terdiri dari 5 fase, di mana masing-masing fase terdiri dari aktivitas yang saling terkait atau saling berhubungan. Ada 3 aktivitas utama dalam SDLC. Yang pertama ada analisa, desain, dan implementasi, serta ada 2 fase tambahan. Yang pertama itu adalah perencanaan proyek, yang kedua ada support atau dukungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 fase SDLC. Yang pertama ada fase perencanaan. Tujuannya untuk mendefinisikan masalah, mengkonfirmasi kelayakan suatu proyek, membuat jadwal proyek, menentukan staf yang terlibat dalam proyek, serta memulai proses pengembangan proyek. Yang kedua ada fase analisa, di mana untuk mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan sistem, membangun prototipe yang sesuai, menentukan prioritas kebutuhan sistem, kemudian membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih, dan yang terakhir mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Kemudian yang ketiga ada fase desain. Di sini ada desain level tinggi dan level rendah, di mana desain level tinggi ini atau arsitektur sistem tujuannya untuk mendesain dan integrasi jaringan dan desain arsitektur aplikasi. Dan desain level rendah di sini bertujuan sebagai desain user interface, desain sistem interface, desain dan integrasi database, prototype, serta desain dan integrasi pengawasan sistem. Kemudian yang keempat ada fase implementasi, di mana bertujuan untuk membangun komponen-komponen perangkat lunak, melakukan verifikasi dan pengujian, mengkonversi data, melakukan training user, dan mendokumentasikan sistem, serta menginstal sistem. Dan yang terakhir ada fase support atau fase dukungan, di mana bertujuan untuk memelihara sistem, memperbaiki sistem, mendukung pengguna atau helpdesk. Kemudian di materi ada membahas tentang metodologi, di mana metodologi dalam SDLC ini merupakan suatu pendekatan formal untuk pengimplementasian SDLC. Terdapat major metodologi. Yang pertama ada struktur desain. Di dalamnya ada waterfall metode, parallel development. Yang kedua ada RID development. Di dalamnya ada path development, prototyping, dan juga throwaway prototyping. Dan yang terakhir ada agile development, yang di dalamnya ada extreme programming dan scrum. Di sini kita membahas sedikit tentang waterfall method. Kapan sih kita menggunakan waterfall model? Baik, di sini kita menggunakannya setelah kebutuhan itu telah diketahui dengan baik. Kemudian pendefinisian dari produk itu stabil. Kemudian terdapat versi baru dari suatu sistem yang telah ada. Untuk kelebihan dari waterfall method ini mudah dipahami, mudah juga untuk digunakan. Kemudian untuk kekurangannya itu semua kebutuhan khusus itu harus diketahui dari awal, dari waktu yang lama antara sistem proposal dan penyerahan sistem baru. Kemudian desain juga harus spesifik sebelum melakukan programming. Kemudian kemungkinannya juga kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Kemudian ada Rapid Application Development atau RID, di mana untuk memecahkan sistem ke dalam beberapa rangkaian versi. Setiap versi ini memiliki analyze, design, dan juga implementasi. Output dari suatu versi merupakan input untuk versi selanjutnya, di mana tahapan analysis ini mengidentifikasi keseluruhan konsep sistem yang mana kemudian mengkategorikan kebutuhan ke dalam beberapa versi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari RID ini sendiri, terutama dalam path development, untuk kelebihannya itu mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna yang cepat. Untuk kekurangannya, sistem awal sengaja tidak lengkap. Sistem requirement berkembang tergantung pandangan dari versi user. Untuk RID, bagian prototyping biasanya adalah sebuah bagian utama atau pertama dari sistem bahwa pengguna akan menggunakan ini untuk ditunjukkan dengan pengguna dan sponsor proyek, memberikan komentar terhadap prototipe yang dihasilkan.
yang digunakan untuk menganalisa kembali, mendesain ulang, dan melaksanakan re-prototype kedua, yang menyediakan beberapa fitur-fitur tambahan. Proses ini terus berlanjut dalam siklus sampai analyze, pengguna, dan sponsor sepakat akan prototype. Kemudian di-install. Untuk kelebihan prototyping, di sini sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna untuk berinteraksi. Kemudian prototyping juga meyakinkan klien bahwa tim proyek bekerja dengan baik. Prototyping juga membantu lebih cepat memperbaiki persyaratan nyata. Untuk kekurangannya sendiri, sistem rilis yang cepat memiliki tantangan untuk mencoba melakukan dengan hati-hati pada fase analisis. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan sistem yang kompleks karena isu dan permasalahan mendasar yang tidak diakui dengan baik sampai ke dalam proses pembangunan. Adapun perbedaan sedikit mengenai prototyping dan throwaway, di mana prototype digunakan sampai sistem final, sedangkan throwaway sendiri prototype tidak digunakan atau dibuang. Dan ada agile development, di mana menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan diikuti, mengurangi banyak pemodelan dan dokumentasi, dan yang terakhir ada menekankan kesederhanaan atau simple, dan pengembangan aplikasi yang iteratif atau berulang. Contoh dari pengembangan agile development sendiri, yang pertama itu ada extreme programming atau XP, kemudian ada Scrum, dan ada Dynamic System Development Model System atau DSDM. Yang selanjutnya itu ada selecting the right methodology atau memilih metodologi mana yang tepat. Yang pertama ada clarity of user requirement atau kejelasan persyaratan pengguna. Yang kedua ada familiarity with technology, yaitu kefamiliaran kita dengan teknologi. Yang ketiga ada system complexity atau kompleksitas sistem. Yang keempat ada sistem reliability atau keandalan sistem. Kemudian short time schedule atau jadwal pendek, dan schedule feasibility. Oke, baik, karena penyampaian materi dari pertemuan 10 saya sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas poin ketiga, yaitu apa yang ingin saya pelajari selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Baik, setelah mempelajari tentang manajemen proyek dalam sistem development life cycle atau SDLC pada pertemuan ini, saya semakin memahami pentingnya manajemen waktu, sumber daya, dan risiko dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin lebih mendalami tentang teknik pengelolaan risiko dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Bagaimana sih kita itu bisa mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang muncul di setiap tahapan SDLC, terutama dalam proyek besar yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, saya juga tertarik untuk mempelajari metodologi agile, khususnya bagaimana pendekatan ini bisa meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dalam manajemen proyek yang sering mengalami perubahan kebutuhan. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih jauh tentang prototyping karena saya menyukai desain prototyping dalam pengembangan perangkat lunak. Karena pada semester 5 ini banyak tugas mengenai prototyping. Jadi saya penasaran bagaimana metode prototyping ini dapat membantu menguji dan memvalidasi ide-ide awal sebelum implementasi penuh, serta bagaimana penggabungan prototyping dengan metodologi SDLC atau agile dapat mempercepat pengembangan dengan memberikan gambaran produk yang lebih awal kepada pengguna. Baik, saya rasa sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Miranti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.